Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bista'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, yakni nikmat iman, nikmat kesehatan, dan tak lupa pula nikmat yang paling terbesar itu adalah nikmat kesempatan dan kesehatan. Kesempatan yang bisa kita selesai sholat subuh berjamaah secara mudah tanpa susah sedikit pun. Kesehatan yang bisa kita berhirup nafas segar pada subuh ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa juga salawat beriring salam kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliaulah yang mendatangkan dua rahmat yang begitu mulia bagi kita semua sampai hari akhirat. Yang pertama yaitu nikmat tercurahnya ilmu Islam, ilmu agama yang bisa kita nikmati sekarang ini. Seperti apa contohnya, yaitu adalah yang kita bisa bertemu satu sama lain, bertemu sama saudara, saling sapa satu sama lain, hidup berbahagia selamanya, saling salam sama lain. Itu contoh dari nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua yaitu adalah setiap hari yang kita tidak rasakan, yaitu berapa banyak orang yang kita lihat di rumah sakit hingga dia beli oksigen. Nah, dari sebelum zaman Nabi Muhammad itu semua susah bernafas. Umat Nabi Isa sampai Nabi Adam pun begitu. Walaupun kekar-kekar badannya, tapi nafasnya susah. Dan bahkan dari zaman Nabi Adam pun itu udara itu terlalu sedikit. Tapi saat kelahirannya Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah, angin kencang di Madinah dan Mekah. Semua Arab pun begitu sampai satu dunia. Yang hingga kita bisa berimbus nafas segar, bernapas tanpa halangan pun sedikit pun. Di kesempatan saya kali ini akan membahas tentang keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sama sekali keinginan untuk menciptakan manusia. Yang pertama, asal muasalnya kenapa Allah menciptakan bapak kita Nabi Adam untuk menjadi khalifah dunia. Alasannya itu ada dua. Alasan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dulu menciptakan makhluk raksasa. Namanya adalah jin. Dia itu bisa dikatakan perbedaan campuran hewan. Yang pertama gorila, monyet, dan harimau. Terus tingginya itu 2 kali
20 kali lipat Nabi Adam. Bahkan bisa dikatakan gunung itu rumahnya, saking tingginya. Tapi dia itu merusak. Pohon dia rusakin, hewan-hewan yang hidup kecuali dia pun tidak ada. Karena dia bunuh, merusak. Lalu Allah memberi batas hidup, ada 6 biji-bijian. Atau bisa dikatakan biji-bijian. Itu jika dia habis biji-bijiannya itu akan meninggal, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan meninggal. Dia makan irit-irit sekitar 75 tahun habis biji-bijian, Allah matikan. Karena dia juga perusak. Dan juga Allah Subhanahu wa taala selesai meninggalnya king, lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan lagi Abu A'an. Abu A'an ini langsung diturunkan ke bumi. Abu A'an ini dia itu bisa dikatakan anak dari jin Mubah, jinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak dari jin Mubah. Nah, jin Mubah ini adalah adik dari iblis sendiri atau Azazil. Nah, setelah diciptakannya Abu A'an ke dunia, Abu A'an terus melahirkan anak laki dan perempuan. Saat menikah, saat membesar menikah, keluarkanlah anak-anak yang begitu banyak. Sehingga disitulah asal muasal jin. Dari Abu A'an sendiri jin. Nah, dan juga sebelum Abu A'an ada 7 laki-laki, tapi bentuk yang berbeda-beda. Bahkan ada satu lelaki, satu badan, tapi 5 kepala. Itu riwayatnya. Satu badan 5 kepala. Itu pun dia kasih batas hidup 70 tahun. Setelah selesai 7 lelaki itu meninggal tidak ada di bumi, lalu Allah menciptakan anaknya jin Mubah yang bernama Abu A'an. Abu A'an melahirkan 2 pasang anak sehingga begitu banyak jin sekarang ini. Nah, tapi jin-jin ini tidak bisa merawat dunia. Bahkan jin yang bisa dikatakan usia 4 hari itu bisa menghancurkan 5 atau 6 gunung 4 hari. Nah, begitu banyak jin, begitu banyak kerusakan di bumi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berkurung semua jin. Kekuatan jin itu diambil Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seburuk-buruk manusia lebih buruk jinnya. Kenapa kita semua ini memiliki jin yang berbeda-beda? Atau bisa dikatakan pula jin kita sendiri. Kita punya jin, tapi itu
berlaknat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kita ke maksiat. Makanya di bulan Ramadan nafsu kita itu yang menjadi penggantinya syaitan. Syaitan di bulan Ramadan itu tidak ada. Bahkan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jin korin kita atau jin kita ini itu menjadi nafsu. Nafsu kita itu ada dua. Kebiasaan sama jin korin kita. Apa kebiasaan ini kita? Kata Ustaz Hadi Hidayat berkata, yang sering kita lakukan maksiat di luar bulan Ramadan seperti contoh, sering marah, jarang mau sholat di bulan Ramadan. Kebiasaan kita yang di luar Ramadan itu yang kita bawa di bulan Ramadan. Sering marah, sering jarang sholat. Nah, itu alasan yang kedua mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke dunia. Alasan yang kedua yaitu adalah karena tidak mampu. Pertama, tidak bisa merawat dunia. Pertama, tujuh lelaki, tapi karena waktu hidupnya terbatas, tidak bisa merawat dunia. Yang ketiga, yang terakhir yaitu Abu Ja'an. Dia dan anak-anaknya tidak bisa jaga dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat menjaga dunia ini. Tapi hadirin hadirat rahimakumullah, 10 malaikat saja sudah puas, jangankan 10. Malaikat Jibril pun tidak bisa masuk. Sayapnya saja malaikat Jibril tidak bisa masuk ke dalam dunia ini, ke dalam bumi. Karena begitu Allah Subhanahu wa taala tidak jadi, lalu Allah Subhanahu wa taala di surga. Pertama, Allah Subhanahu wa taala ukiran tanah. Tanah itu dibentuk menjadi seperti manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghirupkan roh. Maka yaitulah menjadi Nabi Adam, nabi yang pertama di dunia, dan juga manusia yang pertama di dunia. Tapi sebelum itu Nabi Adam diberi kesempatan, kamu bisa tidak di dunia, tapi jangan mendekati pohon huldi. Nah, sebelum itu terjadi, Nabi Adam alaihissalam saat 2 hari setelah dibuatnya Nabi Adam alaihissalam, lalu Nabi Adam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat, dan malaikat disuruh hormat. Bukan sujud sholat. Kalau kita sujud begitu kepada orang, itu dikatakan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang disebutkan di sini adalah sujud penghormatan, seperti ruku. Sujud penghormatan. Cuma itu saja. Malaikat dan iblis disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Semua para malaikat sujud kecuali iblis.
kecuali Azazil. Dulu sebelum diberi nama Azazil, iblis ini memiliki 3 nama. Pertama, malaikat api. Karena sendiriannya para malaikat dibuat dari cahaya nur. Tapi sendiriannya dibuat dari api, maka diberi malaikat api. Diberi nama. Saking kesalehannya, saking patutnya, dia lebih tinggi daripada malaikat Jibril. Maka diberi nama Azazil. Nah, saat ciptaannya Nabi Adam, mereka semua disuruh sujud hormat kepada Nabi Adam. Enggan Azazil ini memimpin para malaikat. Bahkan derajatnya lebih tinggi dibanding malaikat Jibril. Bahkan kata Rasulullah SAW, jika kalau Azazil enggan, jangankan enggan, jika Azazil mau bersujud hormat kepada bapak moyang kita yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang menyampaikan wahyu bukan malaikat Jibril, melainkan iblis sendiri. Maka kata Rasulullah SAW, iblis itu terkenal baiknya, terkenal keilmuan, kesalehannya. Tapi karena ada yang begitu sedikit, bahkan tidak ada, maka itu terjerumus ke dalam dosa yang besar. Akhirnya nama yang terakhirnya, yang ketiganya itu namanya iblis. Nah, lanjut setelah dikeluarnya iblis dari surga, lalu ia berkata, jika aku ingin masuk surga, aku akan mengurung keturunannya Adam sehingga dia masuk neraka bersamaku. Nah, jadi keturunan kita ini adalah keturunan Nabi Adam semua. Kita semua ini dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi saudara. Walaupun di hadapan kita ini bukan saudara kandung, tapi di hadapan Allah kandung semua. Bahkan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jika kalau di sebuah kampung tidak ada masjid, jangankan masjid, musola, tidak ada di dalam kampung masjid, musola, itu bukan kampung Islam lagi. Nah, jika kalau di dalam kampung itu ada masjid, tapi satu pun tidak ada orang yang mau ke masjid, kecuali satu yang ingin ke masjid, itu baru dikatakan Islam. Semuanya tidak ingin mau ke masjid, tapi satu rumah yang ingin mau ke masjid, itu bisa dikatakan mukmin semuanya. Jika kalau tidak ingin saling jaga, itu tanggungan kita sekampung. Jadi sekampung satu orang yang tidak mau sholat, kita peringati, tapi tidak mau, biarkanlah. Tapi yang kita tidak pernah peringati, saat masuk surga, kita sudah siap-siap masuk surga, ada salah satu tidak ingin meringatinya untuk sholat, kita juga bisa terjerumus dalam neraka akibat satu orang. Nah, lanjut. Setelah berkata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala menyesatkan keturunannya Adam, lalu Allah Subhanahu wa taala membiarkan dulu Nabi Adam di surga. Surga paling bawah yaitu surga
surga kalau dikenal buah di surga itu adalah buah bi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Adam alaihissalam jangan mendekatinya, apalagi mengambilnya. Maka saat itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan sendirian. Nabi Adam alaihissalam merasa kesepian dan iri karena hewan di surga itu contohnya seperti kupu-kupu sesama jenis, warnanya contohnya warna ungu, saling bertemanan. Warna kuning jika sendirian ditemani juga. Terus sehingga warna apapun itu yaitu seperti istilahnya suami istri dah. Hewan-hewan di surga. Lalu Nabi Adam pun iri. Lalu Nabi Adam berminta kepada Allah untuk dibuatkan temannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala buat lagi manusia, yaitu adalah Siti Hawa. Sejarahnya Siti Hawa, kata alim ulama berkata, setengah dari tubuhnya tulang rusuknya Siti Hawa, yaitu ini sama ini itu diambil setengah dari tulang rusuknya Nabi Adam. Bisa dikatakan tangannya Nabi Adam alaihissalam itu sininya lebih kecil, itu sininya lebih besar. Kiri lebih kecil, kanan lebih besar. Itu sejarahnya Nabi Adam alaihissalam. Sejarahnya. Kalau sejarahnya Siti Hawa, dia itu pas, tapi dengan setengah, ternyata itu setengah dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, maka juga manusia pada umumnya, jika dia sudah memiliki anak, itu bisa dikatakan setengah dari dagingnya lelaki itu bisa diambil oleh perempuan. Seperti Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, lalu setelah diciptakannya Siti Hawa oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup gembira di surga. Tapi iblis tidak tinggal diam. Iblis pun berusaha masuk ke dalam surga. Dia menyamar sebagai malaikat untuk menggoda Nabi Adam. Nabi Adam ini digoda berapa kali pun dia tidak mau. Bahkan berjalan Nabi Adam di depan, kanan, samping, kiri, di situ iblis. Bahkan Nabi Adam pun melawan, saking tidak maunya. Lalu sekali dia bergoda Siti Hawa untuk memakan buah kuldi. Lalu buah kuldi ini disuruh juga Nabi Adam memakannya. Mau Nabi Adam alaihissalam. Jadi riwayat Nabi Muhammad pun berkata bahwa keimanan yang lebih tinggi itu keimanan lelaki timbang perempuan. Contoh kakek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, digoda berapapun oleh iblis, bahkan dia ngelawan. Kalau Siti Hawa digoda sekali, mau. Bahkan godaan yang lebih kuat itu godaan iblis
Dajjal sama wanita. Setelah itu Siti Hawa pun menyuruh Nabi Adam mendekati buah kuldi. Mendekati. Itu adalah asal-usulnya kenapa kita diciptakan di dunia ini. Makan buah kuldi, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan mereka semua dari surga ke dunia di tempat yang berbeda-beda. Jadi ada disebutnya Arafah di Arab. Ada dua pengetahuan di Arafah itu adalah yang pertama itu tempat beristirahatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan disitulah tempat pelemparan mereka berdua kepada 3 iblis. Maka disebutkan melempar batu itu, melempar jumrah itu dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melempar 3 iblis. Nah, lalu di sebagian Arafah juga disitulah tempatnya diturunnya ibadah kurban. Disitulah Nabi Ismail ingin mengorbankan, Nabi Ibrahim ingin mengorbankan Nabi Ismail, Allah menggantikan dengan domba yang besar. Nah, dan juga di Arafah juga di gunungnya itu, disitulah bertemuannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan juga di Gunung Arafah juga itu disitulah istirahatnya Nabi Muhammad alaihissalam saat ingin berhaji ke Mekah. Makanya orang di sana katanya, tapi riwayatnya yaitu orang umroh maupun haji pergi ke Madinah dulu. Jadi ke Madinah 3 atau 4 hari di sana, beristirahat di Arafah, nginap. Setelah itu baru kita umroh dan haji di Mekah. Itu tahapannya. Kata menurut ulama-ulama sahabat terdahulu. Lanjut, Nabi Adam diturunkan bisa dikatakan di Yaman. Siti Hawa di India. Terpisah mereka berdua. Saling bercerai selama 40 tahun. Bertemu di Arafah. Setelah bertemu di Arafah, lalu berbincang karena mereka berdua sama-sama penyakit dah. Sama-sama lukanya besar. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala membuat dia keturunan, yang pertama Qabil dan Habil. Dan ada juga 2 anak lelaki, 2 anak perempuan, saya nggak tahu. Pokok yang pertama ini dia jelek, mukanya dia jelek. Tapi yang kedua ini cantik. Pada suatu hari, Qabil dan Habil ini disuruh untuk menikah kepada saudaranya yang 2 ini. Ada yang jelek, ada yang cantik. Berebutlah mereka berdua. Berebutlah. Lalu cara berdamaikannya itu tentang mengeluarkan sebagian perusahaan kalian, usaha kalian, alam kalian setengah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah
diturunnya perintah zakat. Dari zaman Nabi Adam zakat. Dari mana? Dari putra Nabi Adam alaihissalam Qabil dan Habil untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Qabil perkebunan. Jadi buah-buah yang dihasilkannya itu begitu segar. Jika Habil peternakan, banyak domba-domba Nabi Adam alaihissalam yang diternaki oleh Habil. Lalu Habil mengasih domba yang begitu bagus, yang begitu terbaik bagi ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabil memberikan buah busuk. Buah yang jelek-jelek itu memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya yang berkata bahwa orang yang paling beruntung anak Nabi Adam adalah Habil. Lalu Habil disuruh untuk menikahi anaknya Nabi Adam yang paling cantik itu, Habil. Lalu Qabil iri. Lalu itulah dihasut oleh iblis untuk membunuh Qabil, untuk membunuh Habil. Lalu setelah itu dibunuhlah Habil, maka disitulah diturunkan wahyu, sesungguhnya Qabil orang yang laknat. Nah, juga disitulah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Disitulah diturun firman-Nya yang berkata, tanggungan utang, tanggungan dosa, jariah lisan itu bisa diperbaiki. Tanggungan utang tinggal kita bayar utang. Lisan saat waktu hari raya kita halal bihalal itu bisa. Tapi tanggungan anak yang sudah tidak bangkang, kita tidak pernah tegur misalnya. Kalau kita sering tegur, bahkan dia tidak mau, itu terima risiko sendiri di akhirat. Terima risiko sendiri. Bahkan Ustaz Abdul Somad pun bercerita, ada riwayat orang tuanya ini alim, puasa sering, sholat sering, zakat, bayar zakat lancar, setiap majelis taklim ikut saja. Tapi saat mereka meninggal, ditanyakan pada malaikat, sholat sering, puasa sering, zakat sering. Saat ada majelis taklim, tidak tertinggal, masuk dia surga. Tapi anaknya, Tuhannya tidak tahu, nabinya tidak tahu, kiblatnya tidak tahu, berjudi hobinya, tapi dikatakan masuklah neraka. Saat masuk neraka, anaknya ngomel, saat di dunia tidak pernah dikasih tahu, sholat tidak pernah dikasih tahu, Nabi Tuhan saya tidak pernah dikasih tahu, Nabi saya tidak pernah kasih tahu, sholat tidak pernah disuruh, bahkan dibiarkanlah. Lalu setelah itu, mana orang tuamu yang ingin masuk surga tersebut? Lalu disuruh keluar dari surga, ikut gerombolan anakmu masuk ke neraka. Itulah firman Allah, firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
berkata, beban yang paling berat itu adalah beban menjaga anak. Maka khusus bagi orang yang punya anak, bapak-bapak, ibu-ibu harus menjaga anaknya sendiri. Nah, lanjut, saat anaknya Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil saling membunuh, lalu disitulah ada riwayat saling membunuh. Andaikan jika anak Qabil dan Habil tidak saling membunuh, tidak ada pembunuhan saat sekarang ini. Masih sampai sekarang dosa jariyahnya Qabil. Contohnya bisa kita lihat di Meksiko, di Israel, dan juga ada di Inggris, Amerika. Jadi bisa kita lihat di Indonesia pun ada. Bahkan di setiap negara ada saling membunuh. Itu dosa jariyahnya dari Qabil. Lalu bukan itu aja Qabil Habil, dua wanita yang sajidah namanya itu ada juga anaknya. Adanya Nabi Sid, anaknya Nabi Adam, Sid, Sam'un, dan juga ada Nusa. Nah, Nusa ini memiliki anak Nusa bin Nun, yang ada riwayatnya itu adalah raksasa, hidupnya 4.440 tahun lamanya. Sehingga dari zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Musa alaihissalam. Pokoknya anak Nabi Adam ini banyak. Bisa dikatakan 150 anak. Tapi kenapa begitu banyaknya anaknya Nabi Adam, begitu banyaknya keturunan, kita kok saling berbeda-beda? Ada satu alasan, ringkas saja. Yang pertama, yang satunya itu saya sebutkan adalah dia saling menganggap. Maksudnya itu tidak saling menganggap saudara sendiri. Ibarat itu bukan saudara saya diciptakan sendiri-sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat bangsa-bangsa, suku-suku yang berbeda. Itulah ada bangsa Yunani, bangsa Romawi, bangsa Kristen, Yahudi, apa segala macam itu dibuat dari itu asal muasalnya itu keturunan Nabi Adam, tapi tidak saling menganggap. Nah, itu tujuan pertama manusia diturunkan. Tujuan yang kedua yaitu adalah memang amanah terbesar itu Nabi Adam. Berapa banyak anak-anak Nabi Adam lalai dalam keimanan, berapa banyak tanggungannya Nabi Adam. Itu beratnya jadi pemimpin. Nah, tanggungan yang kedua, tujuan manusia itu adalah, yang pertama itu adalah beriman, yang kedua adalah amanah. Amanah kita di dunia ini sudah dikatakan sebelum lahir. Bahkan di rahim ibu pun dikatakan. Tapi kenapa kita sering lupa itu saat kita keluar? Ada sunnahnya bayi keluar itu dibacakan lafaz Allah dulu. Dan lafaz Rasulullah. Makanya azan itu disunahkan ketika anak baru keluar. Disunahkan. Saat keluar dipegang, sebutkan lafaz Allah.
Allahu Akbar atau azan. Kan amanahnya itu adalah yang pertama, tegakkan sholat. Sholat wajib lebih ditegakkan. Sunnah itu belakangkan. Tapi lebih afdolnya sholat sunnah. Tapi wajib ini harus ditegakkan. Yang kedua, puasa. Setiap bulan Ramadan harus berpuasa. Yang ketiga, yaitu zakat. Zakat apapun itu. Mau zakat fitrah, zakat apapun, zakat harta, sedekah, itu harus pada dirimu jika aku memberimu harta yang lebih. Yang terakhir, yang keempat, yang paling susah bagi kita ini adalah tabligh, yaitu saling suruh, saling ingat satu sama lain untuk melakukan amal ibadah. Itu amanah kita. Saling memperingati satu sama lain, itu adalah amanah kita. Mungkin cuman ini ceritanya Nabi Adam, Siti Hawa, anak-anak dan keturunannya. Iblis sebelum Nabi Adam diciptakan, ada makhluk-makhluk lain di dunia. Nabi Ibrahim. Jika kalau ada kesalahan perkataan yang saya ucapkan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.